Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas satu analisa penting gitu ya, satu grafik penting yang bisa menandakan mungkin apakah market crypto sudah bottom atau tidak gitu. Apakah kita bisa atau market crypto bisa kembali naik lagi. Jadi di video kali ini akan cukup menarik dan hopefully teman-teman mendapatkan sesuatu juga atau informasi baru ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video seperti analisa seperti ini, update market crypto, mungkin bisa bantu share videonya, like ataupun subscribe juga ya. Sekali lagi, thank you semua untuk supportnya. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam video ya, dimana kita update dulu seperti biasa keadaan market crypto untuk hari ini. Lebih ke arah sideways ya. Ini kita lihat mengalami penurunan sekitar 0,68%. Beberapa altcoin atau beberapa crypto mengalami kenaikan, beberapa juga mengalami penurunan. Kita lihat Bitcoin koreksi sedikit sekitar 0,08%. Ethereum juga. Cardano justru naik 3% gitu ya. Kita lihat coba selama 24 jam terakhir. Wow, ini ada Glimmer, Moonbeam ya. Ini mungkin teman-teman yang belum cek video terakhir kita ada sempat bahas 8 rekomendasi kripto di April gitu ya. Ini mungkin teman-teman bisa cek juga, nanti saya linkin di deskripsi ya. Dan Glimmer ini kembali lagi mengalami kenaikan 24%. Kita juga sempat rekomendasikan Mina juga naik sekitar 7%, jadi lumayan ya. Dan kita lihat ada Oasis Network, Rose, udah lama kita nggak bahas, tapi masih cukup menarik dan fundamentalnya juga kuat. Ini juga mengalami kenaikan cukup bagus. Cake, Cello, dan lain-lain kita lihat ya. Tapi rata-rata sih ada juga yang mengalami penurunan gitu ya, seperti ini ya. Tapi koreksinya hanya masih wajar dan masih normal juga. Dan kita cek sekarang ke Fear and Greed Index bagaimana. Untuk Fear and Greed Index kita di level 52, jadi ya masih neutral gitu. Selama weekend tidak ada terlalu kenaikan yang cukup signifikan juga. Dan kita bahas ini salah satu on-chain data dari si Will Clemente. Data ini tentang Bitcoin gitu ya, dimana dia menunjukkan data tentang supply Bitcoin, dimana 63,15%. Jadi mayoritas Bitcoin supply yang sekarang di dalam peredaran has not moved in at least 1 year. Jadi ini nggak bergerak, didiamkan saja gitu. Nggak bergerak artinya nggak dijual, nggak ditradingkan, nggak dipindahkan ke wallet lain, pokoknya hanya didiamkan saja. Dan dari sini datanya kita bisa memperhatikannya gitu ya. Dan ini cukup bagus karena all time high-nya dia sebenarnya 63,45%. Jadi bisa dibilang hampir mendekati all time high, di mana orang-orang yang membeli Bitcoin ini tujuannya untuk hodl aja gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, untuk sekarang mungkin orang-orang sudah lebih sadar juga mungkin Bitcoin ini ternyata mungkin bisa menjadi inovasi baru, pentingnya Bitcoin dan lain-lain gitu ya. Jadi orang mungkin membeli Bitcoin ini untuk ya invest gitu ya rata-rata. Makanya kita lihat ini mayoritas tidak mentradingkan Bitcoinnya. Kira-kira seperti itu. Ini yang bisa kita ambil dari datanya. Lalu kita lihat juga ini dari Google Trend gitu ya. Kita lihat dari Google Trend bagaimana sekarang tren market crypto gitu. Jadi di sini kita mau lihat nih, kira-kira apakah crypto sudah mulai ada interest lagi, apakah orang-orang lebih tertarik lagi atau tidak. Dan kita lihat di sini sebenarnya kalau untuk sekarang ya, ini kita lihat kita menggunakan Bitcoin, dimana kalau kita lihat dari Google Trend sebenarnya ini kita masih belum terlalu naik juga, tidak seperti di bulan Januari, awal Januari, di bulan ini kita bulan apa? Bulan Februari 2021, bahkan di bulan Mei kalau tidak salah ya di sini. Ya, di sekitar bulan Mei 2021. Di mana ini increase traction, orang-orang tertarik juga di sini. Atau bahkan mungkin belum seperti yang di tahun 2017-2018 di mana kita sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan sekali gitu. Jadi di sini kita masih standar lah. Dan untuk negara-negara yang menarik untuk Bitcoin, Nigeria cukup menarik sih. Nigeria, El Salvador yang sudah melegalkan Bitcoin ini juga cukup tinggi gitu ya. Ini untuk di worldwide atau untuk seluruh dunia. Mungkin kita cek untuk Indonesia juga ya. Kira-kira provinsi mana yang paling tertarik tentang Bitcoin? Kita bisa dari sini Bali nomor 1, ada Aceh, ada Jakarta, ada Riau, sama ada Yogyakarta. Ini untuk yang kelima, topnya gitu ya. Oke, kira-kira itu untuk analisanya. Kita lihat secara tren dan juga on-chain data. Kita lihat beberapa berita terbaru juga. Ini kalau dari segi teknikal, dari Bitcoin Archive, kalau kita lihat dari TradingView juga teman-teman bisa lihat di mana untuk indikator MACD ini cukup signifikan, cukup valid juga ya, di mana Bitcoin Weekly MACD. Jadi ini weekly, bukan daily. Jadi ini candle mingguan gitu ya, candle mingguan. Just confirm a bullish crossover. Jadi ini baru aja benar-benar crossover. Kita bisa perhatikan di sini di mana dia mulai crossing. Dan ini tandanya cukup bullish. Dan beberapa hal yang lalu kita lihat ini di tahun 2020 April, di mana di sini pada saat ada weekly crossover di MACD-nya sendiri, kita mengalami rally yang cukup tinggi untuk Bitcoin gitu ya. Lalu di bulan Juli, ini di tahun 2021 ya, 2021 kita juga mengalami crossing dan ini kita mengalami kenaikan juga.
Lalu yang terakhir kita lihat juga sekarang nih. Jadi apakah ini kita menunjukkan adalah mengalami tren baru? Hopefully kita juga bisa mengalami kenaikan walaupun belum konfirmasi juga. Jadi ini untuk analisanya, di mana kita mengalami weekly MACD crossover. Lalu ada berita baru juga. Berita barunya ini dari Australia gitu ya. Australia convenience store chain with plus 170 location now accept Bitcoin. Jadi ini lebih ke arah untuk supermarket kecil-kecil gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia seperti Indomaret ataupun Alfamart gitu ya. Di mana Australian convenience store ini sudah menerima Bitcoin sebagai alat paymentnya juga. Bayangkan kalau misalnya di Indonesia juga accept juga. Mungkin akan cukup menarik walaupun untuk sekarang mungkin belum bisa gitu ya. Tapi ini cukup menarik, artinya adopsinya mulai ada juga di Australia, bukan hanya di beberapa negara Eropa ataupun di Amerika gitu. Kita bisa lihat memperhatikan ini. Dan ya, kira-kira itu untuk berita dan update-nya. Mungkin saya juga introduce ke teman-teman untuk sponsor video kali ini. Sponsor video kali ini adalah Crypto.com. Jadi thank you Crypto.com untuk sponsoring video ini. Apa sih itu Crypto.com? Crypto.com sendiri adalah exchange crypto, the world fastest growing crypto app. Jadi untuk teman-teman yang mau jual beli cryptocurrency dan masih bingung kira-kira menggunakan exchange apa, mungkin teman-teman bisa menggunakan exchange crypto.com ini karena fitur-fiturnya juga cukup lengkap dan pilihan cryptocurrency-nya juga banyak gitu ya. Dia suka list banyak crypto juga, dan kita lihat juga ada fitur seperti ada kartunya walaupun belum available di Indonesia gitu ya. Tapi ada kartunya kalau teman-teman di luar, ada bisa untuk deposit juga. Ini kalau teman-teman yang mau staking crypto di crypto.com juga bisa. Jadi fiturnya cukup lengkap, dan ditambah lagi crypto.com ini baru saja mensponsor FIFA World Cup Qatar 2022. Jadi benar-benar besar secara marketing, dia juga besar. Jadi ini akan cukup menarik. Kita lihat the world fastest growing cryptocurrency platform yang mempunyai lebih dari 10 juta customer ini, ya bisa bilang dia mensponsor FIFA World Cup yang akan diadakan di Qatar 2022 di akhir tahun ya. Jadi itu yang cukup menarik. Dan sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam analisa teknikalnya. Kira-kira indikator apa sih yang bisa menentukan market crypto ini sudah bottom dan lain-lain gitu ya. Apakah ini sinyalnya dan lain-lain. Nah, kembali lagi tapi teman-teman harus, saya disclaimer on juga karena semua keputusan tetap di tangan teman-teman, dan teman-teman harus do your own research juga gitu ya. Ini non financial advice. Nah, oke, kita akan bahas tentang indikatornya, tapi sebelum itu kita kasih tahu dulu kenapa ini adalah bisa dibilang adalah bottom sinyalnya atau signal bottom ya. Dan apa sih itu signal bottom gitu ya. Mungkin teman-teman yang belum familiar juga. Intinya adalah kalau bottom sinyal atau signal bottom, intinya adalah tanda-tanda di mana ya mungkin ini adalah bisa dibilang harga paling bawahnya lah untuk sekarang. Mungkin kalau kita bottom sinyalnya di beberapa kasus gitu ya. Mungkin kita lihat di tahun 2021 contohnya. Pada saat kita mengalami penurunan, ya mungkin kita bisa lihat bottom signalnya ini di sekitar level 28.000, 29.000-an. Dimana Bitcoin udah nggak bisa turun lagi di bawah sini, dan akhirnya dia mengalami rebound gitu ya, mengalami kenaikan lagi. Atau yang kita mempertanyakan adalah apakah bottom sinyal kita ini sudah terjadi gitu. Apakah kita sudah bottom di sekitar level 33.000 dan kita tidak akan turun lagi, dan ini adalah waktunya untuk kita naik. Itu yang dinamakan dengan bottom sinyal. Apakah udah bottom gitu ya? Apakah sudah benar-benar akhirnya kita bisa mengalami uptrend dan lain-lainnya gitu. Jadi di video kali ini kita akan bahas, dan ya itu untuk bottom sinyalnya. Saya kasih tahu dulu juga untuk grafik yang akan kita pakai, yaitu adalah untuk menganalisanya ya, yaitu adalah USDT dominance. Ini cukup menarik dan cukup penting juga, dimana kita akan menganalisa dengan time frame weekly ya, kita di time frame mingguan. Nah, untuk teman-teman juga familiar, kita introduce dulu seberapa pentingnya sih USDT dulu. Apa mungkin teman-teman belum familiar dengan USDT ya. USDT sendiri adalah stablecoin. Apa sih artinya stablecoin? Stablecoin adalah kripto yang ya harganya stabil gitu, makanya dinamakan stablecoin. Kita lihat beberapa stablecoin, ada USDT, USDC, BUSD, UST dan lain-lain. Dan kita bisa lihat secara harganya sendiri ya dia stabil. Biasanya stablecoin itu mungkin di sekitar $1 gitu ya, $1. Dan itu adalah stablecoin. Artinya adalah harganya tidak akan naik, tidak akan turun, dan akan stay mungkin di sekitar $1 gitu ya. Tergantung dia stabilnya di harga apa atau mata uang apa. Nah, untuk sekarang yang kita mau analisa sebenarnya adalah USDT dominance atau titik D. Nah, dominance itu apa? Dominance adalah dominasi. Jadi kita akan membahas tentang dominasinya USDT, dominasi stablecoinnya USDT di market crypto. Kira-kira USDT ini mengambil berapa banyak sih presentasenya di market crypto? Kalau sebagai contoh ya, kita lihat untuk sekarang
USDT dominance-nya itu berada di sekitar level 3,8%. Artinya apa? Artinya 3,8%, 3,84% dari seluruh total market crypto itu dikuasai oleh USDT gitu. Dan ini kita juga sering membahas kan namanya Bitcoin dominance, Ethereum dominance, kita juga membahas sekarang USDT dominance gitu. Dan kalau kita perhatikan, misalnya contoh kita lihat dari sini, dari CoinMarketCap ya, dimana ini dia ada grafik dimana major crypto asset by percentage of total market capitalization. Jadi ini adalah presentasenya untuk seluruh total market crypto, dimana kita bisa lihat awalnya ya, kita lihat di tahun 2014 dimana Bitcoin menguasai 92% dari total keseluruhan market crypto. Tapi lama-lamanya berjalan waktu, kita bisa lihat, perhatikan untuk sekarang ya, Bitcoin ini hanya menguasai sekitar 40,9%. Lalu ada Ethereum di 19,46%, ada USDT yang akan kita bahas di 3,8%, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat dari grafiknya sendiri. Gitu, itu yang dinamakan dengan dominance. Dan sekarang yang kita mau analisa adalah USDT dominance-nya dulu. Nah, kenapa USDT dominance ini penting dan apa hubungannya dengan bottom sinyalnya itu? Hubungannya adalah pada saat market crypto turun, ya, kalau misalnya market crypto turun, action apa? Biasanya orang-orang melakukan hal apa? Biasanya kan orang-orang pada saat turun, refleks mereka adalah untuk menjual beberapa aset kripto mereka kembali lagi ke dalam stablecoin. Gitu. Makanya kalau kita lihat pada saat market crypto turun, rata-rata USDT dominance-nya ini mengalami kenaikan. Ini yang kita rasakan. Misalnya di tahun Agustus 2020, di mana USDT dominance-nya cukup naik. Lalu kita juga merasakan di sekitar bulan Mei, Juni, Juli 2021, di mana market crypto turun, ini USDT dominance-nya juga mengalami kenaikan. Karena orang-orang lebih memilih untuk stay di dalam stablecoin, menunggu market crypto untuk mungkin mengalami penurunan lagi, baru masuk lagi, istilah seperti itu. Lalu kita juga melihat di kapan ini? Ini mungkin di sekitar Januari, Februari gitu ya. Dan kalau teman-teman perhatikan dari segi grafiknya sendiri, di mana untuk sekarang bisa dibilang ini adalah resisten untuk USDT dominance-nya, di mana di sekitar 4,7%. Dan ini 3 kali tidak berhasil di break untuk USDT dominance-nya. Jadi bisa dibilang menjadi bottom sinyal. Pada saat USDT dominance-nya mungkin mengenai angka sekitar 4,7%, ini mungkin adalah tanda-tanda di mana market crypto sudah bottom lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi kembali lagi, ini belum bisa salah juga. Kenapa? Karena ini hanya 2 kali kita terjadi gitu ya. Ini 2 kali terjadi, dan untuk yang ketiga ini kita mau lihat nih apakah benar-benar bisa terjadi atau enggak gitu. Tapi ini kita harus membutuhkan beberapa minggu untuk menganalisa apakah analisa kita benar atau salah gitu. Tapi kira-kira itu. Dan mungkin teman-teman bisa perhatikan juga, kita misalnya pakai vertical line di sini, kita tandakan misalnya di tahun 5 Oktober 2020, di mana USDT dominance-nya mengenai level 4,7%. Lalu kita lihat juga di level ini 12 Juli ya. Kita ambil di sini, lalu kita terakhir ambil mungkin di sekitar level Maret, 7 Maret gitu. Ini adalah level-level di mana USDT dominance-nya mengenai resisten 4,7%. Dan kita bisa lihat, kita compare di sini ke dalam chart Bitcoin ya. Kita lihat dari sini. Nah, teman-teman bisa perhatikan, pada saat USDT dominance mengenai level ini, biasanya apa yang terjadi di tahun 2020, ini Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Lalu 12 Juli juga. Ini bahkan persis pada saat 12 Juli, ini Bitcoinnya atau harga Bitcoinnya, ini yang bawah ini adalah harga Bitcoin ya teman-teman. Teman-teman perhatikan, yang bawah ini adalah harga Bitcoin. Bisa dilihat ini adalah Bitcoin USDT, di mana harga Bitcoinnya mengalami kenaikan juga di saat 12 Juli, di mana pada saat USDT dominance-nya mengenai topnya. Lalu kita terakhir kali melihat juga di tanggal 7 Maret. Nah, ini pada saat 7 Maret juga mengalami kenaikan nih. Bahkan Bitcoin ini bisa dibilang sudah naik sekitar 24%. Tapi kita mau tahu apakah dia ada kemungkinan turun atau enggak. Tapi kalau kita lihat dari indikator ini, seharusnya sih akan kembali naik lagi sebelum seperti 2 kasus sebelumnya lah. Tapi kembali lagi, ini analisa saja. Jadi teman-teman kalau mau ngambil keputusan tetap di tangan teman-teman gitu ya. Ini hanya sebuah analisa. Jadi kira-kira itu yang dinamakan bottom sinyalnya gitu ya. Jadi itu untuk USDT dominance-nya, dan semoga teman-teman mengerti juga. Dan kita review sedikit mungkin untuk Bitcoin bagaimana. Kita lihat untuk harganya sekarang, Bitcoin dominance. Nah, kita lihat dari sini untuk Bitcoin sendiri, harga untuk sekarang mungkin memang relatif lebih sideways ya. Kita bisa memperhatikan Bitcoin belum ada mengalami kenaikan, dan ini sebenarnya cukup bagus. Saya suka Bitcoin tidak terlalu bergerak, tapi tetap
bisa dibilang di atas resisten kuat sebelumnya gitu ya, yang sebelumnya menjadi resisten kuat dan sekarang dia bisa dibilang menjadi supportnya gitu ya. Dan di sini cukup bagus, artinya Bitcoin ini konsolidasi dulu, dan mungkin selama kita masih bisa di atas ini, mungkin selama beberapa hari ke depan, mungkin ada potensi untuk Bitcoin kembali lagi mengalami kenaikan lagi gitu ya. Dan untuk sekarang di bulan April target saya masih sama, masih ada kemungkinan cukup besar sebenarnya untuk Bitcoin mungkin kembali lagi tes ke level 52.000 atau 53.000 lah. Jadi ini adalah target berikutnya untuk sekarang gitu ya. Dan apakah mungkin kalau untuk sekarang masih cukup positif gitu. Jadi ini untuk analisa sekarang, nanti mungkin kita lebih detail di video berikutnya gitu ya untuk menganalisa Bitcoin. Jadi kira-kira itu saja video saya untuk hari ini. So hopefully teman-teman suka video ini, dan jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe kalau teman-teman yang suka, and see you in the next video. Bye bye.